Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Andang. Dan ada di sebelah saya ada Pak Roni. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik semuanya. Semoga sehat semua ya Pak Andang ya. Siap. Baik, hari ini anak-anak akan dibimbing kita Pak Andang dan Pak Roni untuk membahas tema 1, yaitu pada subtema 3 Pembelajaran 6 yang terakhir di subtema 3 ya Pak Andang. Ya. Pada pembelajaran 6 ini nanti kita akan belajar apa Pak Roni? Ya, di pembelajaran 6 nanti kita akan belajar tentang perilaku di sekolah ya, yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kemudian kita juga akan belajar tentang kalimat perintah yang ada dalam teks lagu ataupun kalimat sederhana. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan. Berarti ini nanti seperti ada soal cerita gitu Pak Andang ya. Nanti kita buat kalimat matematikanya. Seperti itu Pak Andang. Jadi ada 3 poin penting yang harus dipelajari ya hari ini. Iya. Baik, kita mulai Pak Roni. Yang pertama, silakan anak buka bukunya halaman 129. Ya, di sini kita lihat, kita baca dulu ya anak-anak ya. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kita lihat di gambar ini anak-anak. Karena kelasnya Udin mendapat giliran menjadi petugas, maka mereka bermusyawarah dulu nih Pak Andang. Siapa yang jadi petugas, siapa yang jadi, kalau upacara itu kan ada yang jadi pemimpin upacara, pengibar bendera, dan lain-lain. Jadi mereka musyawarah dulu. Kemudian anak-anak yang lain yang tidak kebagian menjadi petugas itu tetap bertugas juga untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi semuanya kebagian kerja. Itu jadinya sikapnya adil ya. Tidak ada yang saling berebut gitu ya. Tidak ada yang berebut dan tidak ada yang tidak bekerja juga. Jadi semuanya kebagian tugas seperti itu. Baik, bawahnya ada ayat berlatih. Itu ada perintah, buatlah pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan siswa kelas Udin pada gambar di atas Pak Roni. Iya, jadi ini anak-anak diminta membuat pertanyaan. Kira-kira apa toh yang ingin kalian ketahui dari gambar ini? Misalnya kalau kita ingin tahu ini mereka sedang apa ya? Jadi kita buat pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan siswa kelas Udin? Bisa seperti itu. Jadi harus memakai kata tanya Pak Roni. Gitu. Harus memakai kata tanya. Kata tanya itu ada banyak. Tadi ada contoh yang Pak Guru sebutkan tadi adalah apa. Kalau kita ingin tahu namanya, misalnya yang di depan ini namanya siapa, berarti kita pakai kata siapa yang berdiri di depan, misalnya boleh seperti itu. Ya, mudah ya anak-anak ya. Atau kalau kita mau tahu tempatnya juga, kita bisa menggunakan kata tanya di mana anak-anak siswa kelas Udin. Bisa seperti itu. Itu contoh ya Pak Roni ya. Nanti yang lain silakan anak dibuat di rumah, bebas bisa ikuti contoh yang tadi, boleh buat sendiri, atau lebih bagus lagi juga mencari sendiri. Seperti itu. Setelah itu nanti bikin pertanyaan, nanti dijawab juga ya Pak Andang ya. Begitu. Ada jawaban di sini, jadi ditulis jawabannya di situ. Ya, jadi membuat pertanyaan, kemudian dijawab sendiri, gitu ya. Kemudian lanjut pada halaman 130. Ayo berdiskusi. Itu ada lagu-lagu banyak Pak Roni di kolam-kolam, bagaimana itu nanti? Nah, ini anak-anak berlatih berdiskusi atau bermusyawarah ya Pak Andang ya, untuk menentukan lagu untuk dinyanyikan bersama di kelas dengan cara pemungutan suara. Nah, ini anak-anak bisa berlatih di rumah Pak Andang. Begitu. Karena kan sekarang kondisinya anak-anak di rumah bersama keluarga. Nanti anggota keluarganya dikumpulkan dulu. Nanti terus dipilih
Misalnya sama ayah, ibu, kamu sendiri, kalau ada adiknya sama adiknya juga. Mau nyanyi lagu yang mana? Ditanyain satu-satu. Ayah mau nyanyi lagu apa? Misalnya ini dikasih satu. Ibu mau nyanyi lagu apa? Ini. Nah nanti kita pilih yang pemilihnya paling banyak. Nah, setelah ketahuan mana yang paling banyak pilihannya, nanti itu yang dinyanyikan bersama-sama di rumah. Paham ya anak-anak ya? Jadi ini berlatih bermusyawarah. Oh iya, betul. Latihan bermusyawarah di rumah. Ya, memilih lagu wajib Untuk dinyanyikan. dinyanyikan di rumah juga. Ya, bagus suara nih. Kemudian bawahnya ada ayo menulis ya. Itu ada para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Sebaiknya anak-anak, hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Sebutkan bunyi sila keempat dan sila kelima Pancasila. Itu Ya, kemudian jadi gimana ya nanti ya? Jadi ini anak-anak perintahnya cukup menyebutkan aja Pak Andang. Jadi cukup dilafalkan aja ya. Lesan aja ya. Hafal atau tidak? Karena kan yang sila keempat itu panjang sekali nih. Anak-anak biasanya susah ini menghafalnya. Dan Jadi nanti, balik itu Pak Ardan. Ya. jadi nanti latihan di rumah dilafalkan atau kita contohkan Pak Andang. Sila keempat bunyinya. Yo. Ya. Sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak dihafalkan lagi di rumah ya. Insya Allah mudah. Ya. Kemudian bawahnya tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar itu bagaimana Pak Roni? Nah, ini baru anak-anak sekarang berlatih menulis. Kita perhatikan dulu gambarnya ya anak-anak ya. Kita lihat gambar yang pertama, langsung aja pandang. Kita lihat gambar pertama. Di sini anak-anak bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kita lihat ini semuanya bekerja, tidak ada yang duduk-duduk, tidak ada yang santai-santai, semuanya bekerja, berarti tugasnya dibagi dengan Rata. adil. Nah, berarti itu sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Sila kelima ya, tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini bisa kita tulis pengamalan sila kelima, yaitu membagi tugas atau kerja bakti dengan adil. Membagi tugas kerja bakti dengan adil seperti itu. Nanti bisa ditulis di sini. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya anak-anak. Ada gambar satu lagi di sini, anak-anak sedang bermusyawarah ya Pak Andang ya. Dipimpin oleh Lani. Mereka sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Nah, jadi kita ingat kalau bermusyawarah itu berarti pengamalan sila yang keempat. Berarti di sini kalian tulis pengamalan sila keempat bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak di bawahnya. Nah, di sini juga sama Pak Andan dengan yang tadi. Ini sedang bermusyawarah atau berdiskusi, tapi dipimpin oleh guru. Ya, nah ini kita lihat ada anak yang mau menyampaikan usul Pak Andan. Ngacung ya. Jadi sebelum menyampaikan usul harus tunjuk tangan dulu, jadi nggak semuanya langsung ngomong bareng-bareng, nanti gurunya bingung malah. Ya dengar siapa yang ngomong, semuanya ngomong kayak pasar ya Pak Andan. Nggak sopan Jadi ini juga karena sedang musyawarah, berarti sesuai pengamalan sila keempat juga. Nah di sini salah satu pengamalannya adalah, contohnya adalah mengacungkan tangan sebelum menyampaikan pendapat. Nah, jadi ketika musyawarah juga ada tata caranya seperti itu, Pak. Ya, biar musyawarahnya bisa berjalan baik. Ya, itulah tadi contoh gambar yang sesuai sila keempat dan sila kelima. Baik anak-anak, tadi penjelasan Pak Roni sudah jelas. Boleh ditulis di
buku ya, tempat dan yang sudah yang disediakan. Ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi halaman sebaliknya, halaman 133. Baik, di situ ada perintah tuliskan contoh perilaku lainnya yang sesuai sila keempat atau sila kelima di sekolah. Nah, ini berarti anak-anak diminta mencari contoh yang lain Pak Andang ya, yang berbeda dengan gambar yang tadi. Oh iya. Nanti boleh ditulis 1 atau 2 di sini sila keempat contohnya apa, sila kelima contohnya apa. Ini dikerjakan di rumah atau nanti boleh tanya orang tua, Pak? Nah, ini dikerjakan di rumah, boleh dibantu oleh orang tua ya. Jika anak-anak bingung, nanti bisa tanya orang tuanya juga. Oke. Contoh pengamalan sila keempat apa? Sila kelima Apa gitu ya. Jadi bisa ditulis di sini ya. Ya, paham. Baik, selanjutnya kita lanjut pada bawahnya, ayo bercerita. Itu anak-anak ada perintah lagi, ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau kelima di sekolah. Nah, ini anak-anak nostalgia Pak Andang, mengingat-ingat lagi saat Di sekolah. di sekolah dulu saat kelas 1 berarti satu ya. berarti ya. Di saat kelas 1 dulu, apakah pernah melakukan kegiatan yang sesuai dengan pengamalan sila keempat dan sila kelima? Seperti tadi contohnya membagi tugas piket atau kerja bakti dengan adil. Nah, kelas 1 anak-anak pasti sudah pernah piket ya. Nah, itu bisa ditulis di sini. Kemudian kalau sila keempat itu kan bermusyawarah. Ya, Nah, ini tanpa disadari biasanya anak-anak itu sudah sering bermusyawarah juga Pak Anda. Bermain dulu ya, Pak. Iya, ketika istirahat mereka mau kita main apa ya? Nah, itu kan berdiskusi dulu. Jadi bermusyawarah menentukan permainan yang akan dimainkan saat istirahat. Nanti kan ada yang mau main bola, main kejar-kejaran, itu kan harus semuanya setuju dulu. Itu juga termasuk musyawarah. Jadi itu kalian ingat-ingat saat kelas 1 dulu. Yang sila keempat mungkin kalian pernah bermusyawarah menentukan permainan yang akan dimainkan. Kemudian untuk sila kelima itu bisa kalian tulis membagi tugas piket dengan adil atau mengerjakan tugas piket dengan adil. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi diingat-ingat lagi waktu kelas 1-nya. Tadi sudah dijelaskan yang sesuai sila keempat dan kelima itu apa saja. Ya, boleh tanya orang tua juga ya, nanti kalau mau kebingungan anak-anak. Ya, itu. Kemudian di sebelahnya pada halaman 134 kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke soal tentang pengurangan Pak Andang. Jadi di sini ada cerita. Nanti cerita ini bisa kita buat menjadi kalimat matematikanya menjadi pengurangan. Ya, coba kita bacakan dulu yuk Pak Andang ya. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, Itu bagaimana ya? jadi ini ceritanya Bu Guru punya kertasnya banyak Pak Andang ya. Ada 275 atau gambarnya seperti ini 275. Nah, kertasnya ini ternyata dibagikan ke murid-murid semuanya sebanyak 39 lembar. Berarti kertasnya Bu Guru yang banyak ini kan berkurang ya Pak Andang ya, karena sudah dibagikan ke anak-anak. Nah, itu bisa kita tulis kalimat matematikanya seperti contoh di bawah ini ya. Sisa kertas dapat ditentukan dengan melakukan pengurangan. Karena kertasnya Bu Guru yang banyak itu kan berkurang, jadi lebih sedikit. Itu ya, karena dibagikan ke anak-anak. Nah, kalimat matematika atau pengurangannya adalah seperti ini Pandang. 275 dikurangi 39. Ini yang cara panjang atau bisa juga dengan cara pendek seperti ini. Nah, untuk
penghitungannya atau menghitungnya, bisa kita saksikan contoh berikut ini ya anak-anak ya. Baik, kali ini Pak Andang akan mencoba menjelaskan pengurangan cara panjang. Ada soal bilangan 275 dikurangi 39. Nah, bagaimana nanti cara mengerjakannya? Ya, Pak Andang akan menjelaskan. Mari kita kerjakan bersama. Baik, di sini kalau angka 275 itu nanti diuraikan dulu. Ya. Yang pertama menjadi yang depan angka 2 jadi angka 200. Kemudian 7-nya ini angka jadi angka 70 karena puluhan. Kemudian yang paling belakang satuan yaitu jadi angka 5. Nah, kemudian bawahnya 39. Di sini ada angka 3. 3 posisinya pada puluhan. Jadi angkanya 30. Kemudian 9 satuan jadinya 9. Untuk ratusan karena tidak ada bilangannya kita tulis angka 0. Paham anak-anak? Ya. Sekarang kita mulai untuk mengurangkan ya. Dari belakang ya. Angka 5 dikurangi 9. 5 dikurangi 9 tidak bisa. Karena angka 5 dan 9 ini tidak bisa dikurangi, maka angka 5 akan pinjam angka puluhan depannya. Nah, maka penguraian angka 275 akan sebagai berikut. 200. Nah, 70 kita pisahkan menjadi angka 60 ditambah 10. Ya, karena nanti akan dipinjam angka 10-nya oleh angka 5 ya. Kemudian tambah angka 5 kita kurung dulu aja. Nah, kalau sudah begitu nanti kita akan tulis lagi bawahnya 200 ditambah 60 ditambah 15. Paham anak-anak ya? Ya. Kalau sudah jadi kemudian kita ganti angka 275 menjadi seperti yang di atas. Jadinya 60 ini 15. Nah, karena ini sudah jadi angka 15 lebih besar daripada angka 9, maka bisa dikurangi. Baik, sekarang kita hitung 15 dikurangi 9, jawabannya nanti anak dihitung berapa? Ada berapa anak-anak? Ada 6 ya. Kalau nggak bisa gini aja, nanti bisa dihitung 9-nya di mulut 9, kita hitung 10, lanjutkan ya, 9 di mulut, kemudian hitung jarinya, lanjutkan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada 6 jawabannya. Begitu ya. Nah, kemudian lanjut ke puluhan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 pasti jawabannya 3. Kemudian 200 dikurangi 0 enggak ada angkanya, tetap sama ya anaknya, 200. Jadi hasil 275 dikurangi 39 adalah 236. Demikian penjelasan pengurangan dengan cara panjang. Baik, selanjutnya anak-anak, Pak Andang akan jelaskan untuk pengurangan cara pendek dengan bilangan yang sama. 275 dikurangi 39. Nah, tadi sudah panjang sekali yang cara panjang, sekarang kita pendek ya. Jadi tanpa ada uraian-uraian tadi. Oke. Sekarang dari belakang ya. Kalau cara pengurangan tetap dari angka paling belakang, satuan. Angka 5
dikurangi 9 sama, pasti nggak bisa. Tidak bisa kemudian pinjam angka depannya. Nah, pinjam angka depannya angka 7, dipinjam 1 ya. 7 berkurang 1 jadinya angka berapa? Angka 6. Tadi sudah pinjam 1, kemudian 5-nya juga berubah menjadi angka 15 ya. 1-nya dipinjam sini, 5-nya naik ke atas jadi 15. Kenapa kok 15? Karena 1-nya tadi pinjam angka puluhan, 10 jadinya angka 15. Baik, nanti kemudian yang kita hitung angka yang atas ini ya, yang sudah Pak Andang coret ini tidak usah dihitung, tidak terpakai. Oke, sekarang kita hitung satu persatu. 15 dikurangi 9 ya, jawabannya 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 2 dikurangi tidak ada bilangan, langsung turun ke bawah hasilnya. Jadi hasilnya sama 236. Demikian penjelasan dari Pak Andang tentang pengurangan cara panjang dan cara pendek. Baik anak-anak, tadi sudah memperhatikan atau mendengarkan penjelasan tentang pengurangan yang sudah ada pada video. Nah, sekarang kita lanjut lagi pada halaman 135. Di situ ada soal ya. Ayo berlatih. Berlatih ya. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti. Ya, jadi ini sama seperti contoh tadi ya Pak Andang ya. Anak-anak membaca dulu ceritanya seperti apa, kemudian menulis dulu kalimat matematika atau bentuk pengurangannya seperti apa. Setelah itu baru dihitung atau dikerjakan. Pakai cara panjang atau pendek, Pak? Bebas. Nanti anak-anak lebih sukanya pakai cara yang mana. Coba diberi contoh Pak Roni. Ya, Satu ya. kita lihat nomor 1 ya. Kita bacakan soalnya dulu Pak Andang. Ya. Kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Nah, jadi di sini anak-anak bisa menulis kalimat matematikanya, yaitu 116 dikurangi 25 karena sudah dipakai tadi ya Pak. Nah, berarti kan berkurang. Jadi 116 dikurangi 25. Nanti silahkan dihitung sendiri ya anak-anak ya. Kita bahas nomor 2. Di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Wah, itu ada selisih itu apa itu? Ada kata-kata selisih, Pak Andang. Jadi selisih itu maksudnya adalah perbedaannya. Bedanya jumlahnya itu berapa. Nah, kalau kita lihat siswa laki-laki ada 125, siswa perempuan ada 117. Berarti kan kita bisa katakan yang lebih banyak adalah siswa laki-laki. 125. Nah, bedanya lebih banyak berapa toh anak siswa laki-laki itu yang disebut dengan selisih. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Caranya adalah dengan mengurangi yang lebih banyak dikurangi dengan yang lebih sedikit. Berarti di sini bisa kita hitung dengan menulis atau mengerjakan 125 dikurangi 117. Nanti setelah kalian hitung, itulah hasilnya. Selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah berapa siswa yang hasil kalian hitung itu. Oh ya, jadi selisih itu adalah pengurangan ya Pak? Iya, pengurangan. Sama pengurangan yang besar dikurangi yang kecil. Perbedaan jumlahnya antara yang banyak dengan yang sedikit. Oke, begitu ya. Kemudian nomor 3 itu lagi sekalian Pak Roni ya. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo?
Nah, ini juga sama seperti selisih yang tadi Pak Andang. Jadi kelerengnya Udin ada 206. Nah, kita tidak tahu kelerengnya Edo ada berapa. Tapi di sini dikatakan kelereng Edo itu lebih sedikit daripada kelerengnya Udin. Lebih sedikitnya berapa? Lebih sedikit 55 butir. Berarti ini sama artinya dengan kelereng Edo itu, jumlah kelereng Edo itu adalah kurang 55 butir dari kelerengnya Udin. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sama seperti tadi, kita kurangi lagi. 206 dikurangi 55. Nah, setelah kalian hitung, itulah jumlah kelereng Edo. Ya, itulah pembahasan dari 3 soal yang berbeda ya. Yang pertama mudah, yang kedua agak sulit, yang ketiga itu yang paling sulit ya. Ini anak-anak harus bisa memahami kalimatnya juga, maksudnya seperti apa ya. Kita harus butuh pendampingan ya. Kalau bingung boleh tanya orang tua. Gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi, buatlah soal tentang pengurangan. Nah, ini apa ya? Coba minta temanmu menulis soal cerita sesuai dengan pengurangan yang ditulis tersebut. Selesaikan soal tersebut bersama-sama. Oke, jadi di sini kalau tadi latihan tadi anak-anak menjawab soal, di sini anak-anak diminta membuat soalnya Pak Andang. Nah, di sini ya sekarang anak-anak diminta membuat pertanyaan. Nah, di sini ada 3 poin Pak Andang. Pengurangan, soal cerita, dan penyelesaian. Jadi untuk yang bagian pengurangan ini kalian tulis dulu angkanya atau kalimat matematikanya. Maunya kalian itu berapa dikurangi berapa? Bebas ya angkanya. Bebas. Kalau bisa tapi pakai angka ratusan ya anak-anak ya. Karena kita sekarang sudah kelas 2 belajar bilangan ratusan atau 3 angka berarti ya. Misalnya kalian boleh 259 dikurangi 112 misalnya boleh. Tapi syaratnya satu itu pandang ya, yang awal harus lebih besar daripada yang belakangnya. Lebih banyak dia Pak. Nah, harus lebih banyak angkanya, harus lebih banyak atau lebih besar daripada yang di belakangnya. Nanti anak-anak bebas nanti tulis angkanya di sini. Nah, setelah itu anak-anak membuat soal ceritanya. Misalnya tadi 259 dikurangi 115. 259-nya itu bendanya apa misalnya? Nanti bisa dituliskan di sini. Nah, terus bendanya itu misalnya katakanlah pensil. Di sebuah toko ada 259 pensil. Nah, ternyata setelah tokonya buka terjual sebanyak 115. Nah, itu kan bisa jadi soal pengurangan. Pertanyaannya nanti berapa sisa pensil yang belum terjual? Seperti itu. Setelah itu nanti anak-anak bisa menjawab di bawah sini ya, di poin penyelesaian. Oke. Ya, itu ya. Cara membuat soal cerita yang sudah dijelaskan oleh Pak Roni. Ya, semoga anak paham. Ya. Dan kalau belum paham bisa tanya. dibantu orang tua, bisa minta bantuan orang tua di rumah. Atau tanya Pak Guru juga bisa ya nanti Pak Andang ya, bisa lewat WA atau bisa lewat grup itu bisa. Pak Guru, Bu Guru insya Allah siap membantu kalau anak-anak kebingungan. Iya, betul Pak Roni. Nah, kita lanjutkan Pak Andang, sepertinya ini sudah mumet Pak Andang ya matematika ya. Sudah ada pusing panas nih. Baik, untuk biar gak panas lagi kita balik sebelahnya lagi halaman 136. Ayo mengamati. Dengarkan syair lagu di bawah ini. Ada lagu Pak Roni. Nah, jadi setelah tadi kita banyak menghitung, sekarang saatnya bernyanyi Pak Andang ya. Menghibur ya. Ya. Nyanyikan lagu di bawah ini bersama temanmu. Nah, itu ada lagu sebelum kita makan. Ya, ini anak-anak bisa melihat lagunya di video berikut ini ya Pak Andang ya, sudah dinyanyikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Nanti linknya akan muncul di
pojok kanan atas ini anak-anak. Nanti tinggal dipencet di situ, nanti kalian bisa dengarkan lagu sebelum kita makan yang sudah dinyanyikan oleh Bapak Ibu guru kelas 2. Selamat mendengarkan anak-anak ya. Kemudian kita lanjut lagi, bawahnya ada perintah lingkari kalimat pada syair lagu yang menunjukkan perintah. Nah, di sini kita mencari kalimat perintah Pak Andang. Kalimat perintah berarti meminta kita melakukan sesuatu. Kemarin sudah kita pelajari, kalimat perintah itu biasanya diawali dengan kata ada tambahan lah ya di belakang katanya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang tidak. Nah, misalnya kita perhatikan di sini liriknya. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Nah, ini berarti kan kita diminta untuk mencuci tangan. Berarti ini juga termasuk kalimat perintah. Jadi tidak harus ada lahnya, tapi bisa kita lihat kalimatnya apakah itu meminta kita melakukan sesuatu. Itu contoh ya Nana ya. Nanti yang lain silakan dicari lagi di rumah. Sekarang kita boleh lagi halaman 137. Nah, ini ayo berlatih. Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru seperti itu ya. Ya, tanda pentung. Tanda pentung. Atau diberi akhiran lah. Ya. Jadi kalau tadi anak-anak mencari kalimat perintah, sekarang anak-anak diminta membuat sendiri Pak Andang ya. Kalimat perintah. Kemudian dituliskan di tempat yang sudah disediakan di sini dengan memperhatikan aturannya tadi ya. Biasanya diakhiri dengan tanda seru, kemudian ada akhiran lah pada kata awalnya. Coba contoh Pak Rani. Kita lihat contoh gambar yang pertama ya. Di sini kita lihat ada gambar kelas yang kotor dia. Papan tulisnya kotor, mejanya juga kotor. Nah, ini bisa kita buat dua kata kalimat perintah Pak Andang. Misalnya kita mau sekarang untuk papan tulisnya dulu. Nah, papan tulisnya biar bersih harus diapa Pak Andang? Dihapus. Berarti kata perintahnya itu hapus, kita tambahi akhiran lah. Jadi bisa kita tulis hapuslah papan tulis itu. Atau misalnya ini Pak Guru yang memberi perintah ke anak-anak ya. Anak-anak hapuslah papan tulis itu. Diakhiri tanda seru diakhiri. Lupa. Ya, yang penting belakang itu. Atau kita mau perhatikan mejanya Pak Andang. Ini mejanya anak-anak kotor. Berarti Pak Guru misalnya memberi perintah ke anak-anak, anak-anak harus dibersihkan ya mejanya. Anak-anak bersihkanlah tempat dudukmu masing-masing. Nah, gitu bisa ya. Seperti itu. Paham ya Nana ya? Ya, nanti yang lainnya bisa kalian lihat sendiri gambarnya, kalian amati, kemudian kalimat perintahnya seperti apa yang baik, ya, yang sopan. Ya, panjang ulangi ya. Jadi karena perintah itu diakhiri tanda seru, kemudian juga diberi akhiran lah pada kata setelahnya ya. Tadi sudah diberi contoh yang gambar yang pertama, hapuslah papan tulis itu. Ya, itu contohnya. Kemudian bersihkanlah mejamu masing-masing. Oke, itu. Baik, demikian Pak Rani. Ya. Sepertinya sudah selesai pembahasan tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 ini. Baik, semoga anak-anak bisa menerima apa yang sudah dijelaskan Pak Roni. Ya, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Ya, Pak Roni harus tetap semangat, harus tetap mematuhi perintah orang tua ya Pak Andang ya, karena di rumah ini kan yang mendampingi belajar adalah orang tua, jadi harus nurut sama orang tua. Ya, banyak membantu orang tua juga di rumah, mumpung di rumah anak-anak ya. Ya, betul Pak Roni. Baik, kita akhiri Pak Roni dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.